produk yang memberikan khasiat luar biasa yaitu anti-aging. Nah, itu saya akan memberikan sedikit informasi, tidak banyak, tidak lama, mengenai anti-aging, yaitu bagaimana sih kita bisa hidup lebih baik dan lebih lama, ya, lebih baik dan lebih lama. Oh, baik cuma sebentar ya, kurang juga menikmati hasil tadi. Baik, berikutnya. Biasa ini. Nah, sekarang itu Bapak Ibu semua tahu siapa ini ya? Kenal kan? Nah, kita lihat profilnya, mulai dari kiri atas sana, ini terus bergerak. Dia sini lihat mukanya, akhirnya seperti ini. Ini udah hampir umur 80-an ya. Setelah ini kemudian gone ya, habis ya. Artinya bahwa proses penuaan itu akan terjadi ya, Hanya masalahnya mau cepat atau enggak gitu. Saya akan coba memberikan suatu gambaran bagaimana supaya ini enggak terlalu cepat terjadi dan kita masih seger terus gitu ya. Ini ada beberapa majalah yang terkenal, Time, itu semua tutup Time. Mereka membahas mengenai bagaimana sih sains untuk living longer. Living longer, tapi kita nggak pernah tahu kapan berakhirnya. Kita nggak usah mikirin ini urusan yang kuasa ya. Kita urusan bagaimana ini menjalankan living longer. Nah, apa yang dimaksud dengan aging, menjadi tua? Menjadi tua itu artinya proses di mana orang menjadi growing old atau menunjukkan tanda-tanda menjadi tua. Growing old artinya tambah umurnya, tapi kalau menunjuk tanda lebih tua itu artinya tambah umur tapi lebih banyak kelihatannya, lebih banyak daripada semestinya. Nah, kita lihat pada media ada dua istilah aging, yaitu kronologis, artinya menurut kalender. Ya, seperti ke tahun baru, berarti kita sebenarnya 1 tahun lebih tua dari kemarin ya, dari tahun yang lalu. Tapi kita bisa juga tahu yang namanya biological aging, yaitu tubuh kita ini yang terdiri atas bermacam-macam sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem saraf, tulang dan sebagainya. Dan tiap sistem mempunyai organ, ada jantung, ada usus dan sebagainya. Lalu tiap organ punya sel. Nah, disinilah yang pentingnya. Setiap sel kita harus dipertahankan supaya tetap muda. Maka menjadi yang biological aging itu. Jadi orang yang umurnya 70 bisa saja bahwa selnya berumur 50. Ini bisa terjadi ya, dan ini bisa dibuktikan dengan secara ilmiah ya. Nah, jadi anti-aging medicine itu kedokteran anti penuaan itu adalah suatu ilmu kedokteran yang sifatnya preventif, yang mencegah jangan timbul macam-macam penyakit sehingga sel-sel kita tetap muda, walaupun umurnya secara kronologis tua. Itu anti-aging ya, singkatnya demikian. Nah, ini adalah satu contoh teori, nggak perlu diapalin, ini gambar aja bahwa ada macam-macam orang berusaha menerangkan kenapa sih orang bisa jadi tua ya, teori of aging, macam-macam ini di sini. Terus, iya, macam-macam ini urusan saintis untuk menerangkan dan membuktikan satu persatu. Mungkin pada kesempatan lain saya akan terangkan lebih mendetail. Salah satunya adalah ini. Ini adalah produk dari UNES yang nanti akan muncul, tapi sekarang belum ya, yang membahas atau memanipulir telomerase sehingga menjadi lebih awet kita. Nah, jadi anti-aging ini dasarnya adalah bahwa mati lagi. Jadi early detection, prevention and reversal of age-related disease. Jadi ada orang-orang yang misalnya pembuluh darahnya sudah menunjukkan aterosklerosis, ya tahu ya, aterosklerosis itu artinya
menjadi kaku pembuluh darahnya. Dengan anti-aging medicine dibuktikan bahwa proses kaku itu bisa menjadi menghilang atau berkurang, jadi reverse, ya, reversal. Oke, lanjut lagi. Nah, inilah manfaat yang akan kita peroleh. Penyakit-penyakit yang bisa dicegah timbulnya terlalu cepat. Rupanya sudah. Adalah penyakit jantung. Itu nanti berkaitan dengan produk kita ya. Cancer juga, diabetes, stroke, tekanan darah tinggi, osteoporosis yaitu tulang menjadi kropos, osteoartritis, ini banyak ibu-ibu yang juga bapak-bapak sih yang berumur yang mengalami gangguan pada lututnya dan punggungnya ya, menjadi sakit. Autoimmune disease, kita tahu banyak orang yang kena autoimmune disease, glaukoma, Alzheimer nih yang paling mengerikan sekarang di Amerika, Alzheimer yaitu orang yang menjadi pikun yang parah sampai tidak mengenal siapa-siapa ya. Nah, ini dapat dicegah atau diperlambat munculnya dengan anti-aging. Nah, bagaimana mencapainya itu? Inilah kita lihat ada complete healthy lifestyle dengan diet, exercise, nutritional supplement, stress management, hormone restoration dan pollution control. Ya. Dengan cara-cara ini kalau dilakukan dengan ketat, dengan baik, disiplin Bapak, ya, maka akan meningkatkan maksimum lifespan, nanti daya hidup atau kemampuan hidupnya dari 20 sampai 800%. Ya, ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Nah, saya rasa kita semua sudah tahu ya, Kompas itu pada tahun 2012 pernah memuat berita ini. Ya, kita bisa baca sendiri mengapa begitu banyak orang pergi ke Singapura, karena merasa bahwa di Singapura semuanya akan lebih baik. Kenyataannya sebetulnya tidak demikian. Saya sebagai dokter tahu hal ini, tapi memang pendapat umum masih demikian. Sedangkan di Indonesia sepertinya sekarang sudah banyak dokter yang anti-aging yang bisa membantu semua untuk bisa memenuhi harapan-harapan untuk hidup lebih baik dan lebih lama. Antara lain dengan adanya produk-produk yang ditawarkan di sini. Nah, ini satu contoh ya, seorang yang namanya Bob Del Monte. Ini orang Amerika ya. Badannya seperti ini, seperti seorang binaragawan. Meninggal umur 92 dalam keadaan sehat. Jadi dia masih sehat, tapi karena Tuhan bilang, oh, udah cukuplah kamu. Itu kita inginkan cara saya. Kita semua seger ketika Tuhan mau, ayo kembali, ya sudah kembali. Jangan kita kembali dalam keadaan terkapar di tempat tidur bertahun-tahun. Oh, itu paling menyedihkan ya. Ini contohnya dia, lihat. Ini orang bukan istri ya, bukan, tapi yang kiri itu paling muda itu 44 tahun, yang kanan ibunya 73 tahun. Begitu. Ini dia sendiri umurnya waktu 17 seperti itu, 67 ini umur 80 lebih gede lagi badannya. Dia menjalankan cara hidup yang sehat dengan cara-cara anti-aging yang benar. Nah, ini ada buku ya bagi di sini ada dokter, saya ada dokter yang ingin tertarik. Ini bukunya semacam buku sucinya lah kalau mau dibilang. Di situ akan diterangkan bagaimana cara-cara kita disease prevention. Kalau perlu baru treatment, jadi bukan mengobati dengan cara-cara obat yang biasa. Ya. Oke. Nah, ini sedikit gambaran ya, statistik ya. Saya rasa kita semua pernah lihat statistik atau grafik ya pada waktu sekolah dulu atau di koran kadang-kadang juga ada. Conventional medicine itu artinya yang biasa dilakukan kedokteran umum yang kita pelajari di kedokteran, di fakultas kedokteran di mana-mana. Inilah perjalanan hidup seseorang pada usia muda ini sehat banget nih, ya, 20-40 ini sehat banget. Bapak Ibu sekalian sebagian besar mungkin masih di kelompok ini ya. Sebagian pada 40-50 mulailah timbul penyakit, mulai menurun
menurun dia kesehatannya. Mulai umur 60 udah mulai kekuatannya tinggal di bawah 25%. 90 udah nggak ada ya. Nah, dengan anti-aging medicine inilah yang akan terjadi. Di sini tidak turun, tapi dia akan flat dalam kondisi yang optimum, tetap sehat ya. Sampai nanti umur 80 baru mulai menurun dan bisa 100. Sekarang orang bicara mengenai hidup sampai 120 tahun. Sudah banyak bicara tentang itu dan secara saintifik dibuktikan itu mungkin bisa diperoleh. Tentu buktinya nanti nggak tahu sekarang. Nah, ini contoh aja gambaran bahwa kita itu dikerumuni oleh berbagai macam polusi, ya, polusi yang menimbulkan ini reactive oxygen species, ya, ROS, itu radikal bebas. Mungkin pernah dengar ya radikal bebas. Misalnya kalau ada mobil lewat keluar asapnya hitam, itu di situ penuh dengan radikal bebas. Salah satu contohnya. Juga matahari yang terik, yang kita tidak pakai baju di tempat yang terbuka, itu radikal bebas. Nah, ini contohnya. Saya rasa kita semua tahu hal ini. Contoh yang paling klasik ini. Ini dia, matahari, stres, toksin, polusi, sinar X. Ya. Perhatikan sinar X ini pada ibu-ibu yang dapat diperiksa mamografi. Ya, mungkin ada yang pernah ya mamografi. Kalau belum menopause, tidak usah mamografi. Hasilnya tidak memberikan hasil yang positif, malah kita dapat X-ray. Ya. Radioaktif, airline travel, itu pilot-pilot yang terbang tinggi terus-terusan berpuluh tahun itu pun berisiko terkena polusi ya. Medication dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bikin kita jadi sakit. Pollution, itu yang saya katakan tadi, pollution control, kita harus kontrol ini. Nah, ini adalah piramid makanan yang dianjurkan sekarang ya. Paling bawah perhatikan, ini adalah sayur dan buah-buahan paling banyak. Makin ke atas makin sedikit, ikan, kemudian suplemen, dan ini coklat nih. Coklat pun coklat yang pahit, yang 70% coklatnya itu yang dianjurkan untuk memelihara jantung kita ya, bukan coklat manis. Nah, mengapa di sini ada gambar DNA? Ini menggambarkan bahwa makanan ini memengaruhi DNA tubuh kita. Kalau makanannya baik, yang diaktifkan adalah DNA yang baik yang akan memberikan proteksi dan kesehatan. Tapi kalau makanannya buruk, kalau di sini penuh dengan daging merah terutama, maka DNA tubuh kita akan juga yang keluar adalah DNA yang menimbulkan macam-macam penyakit. Nah, ini mungkin ini daftar yang cukup menarik, yaitu makanan apa yang accelerate aging, bikin cepat tua kalau kita terus-terusan makan ini. Saya sengaja kasih yang merah-merah tuh ya, cake, yang enak-enak semua ini sebetulnya. Betul-betul suatu tantangan bagi kita, antara enak atau mau sehat terus ya. Candy, cereal, ya, cereal yang di hotel itu, kalau kita hotel kan bisa ada cereal, itu tidak sehat sebetulnya, lebih enak. Dulu saya nggak tahu, saya makan terus, saya terus nggak pernah lagi makan. Fast food, jelas semua tahu. French fries, semua orang suka French fries. Fruit juice juga tidak terlalu bagus sebetulnya ya. White rice, soda, minuman soda ya. Margarin, noodle, terutama noodle yang siap saji. Oke. Nah, inilah vitamin-vitamin yang perlu kita minum, vitamin A, B, C, D, E, K ya. Mineral perlu kita minum juga, lalu antioksidan ada dalam buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Ini contoh anti suplemen yang dianjurkan. Saya tidak menyebut produk merek, tapi inilah isinya ya, isinya. Lipoic acid, vitamin E, vitamin C, coenzim Q10, glutathione, lalu ginkgo biloba, pycnogenol, karotin, lutein, lycopene, zeaxanthin,
amino acid semua diperlukan. Semua diperlukan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, tetapi perlu ada supaya sel-sel kita tetap sehat. Nah, ini adalah cara-cara strategi yang diperoleh. Ini contoh dari orang Jepang nih ya. Di sana kan mereka umurnya panjang-panjang, rajin sekali. Exercise, weight reduction, nutrition, stop smoking, dan seterusnya. Keeping blood vessels clear, strong. Nah, ini produk Genes ini ada yang ini nanti ya, bisa kita lihat. Dietary, boosting immune system, ini juga ada. Nah, Oke, jadi ini sebagai gambaran ya. Nah, jadi saya ulang lagi sebagai singkatan untuk agar diingat, makan yang benar ya, bukan yang kenyang yang enak, tapi yang benar. Nutrigenomics, makan makanan yang memberikan DNA kita sehat, exercise yang cukup, lifestyle yang baik, yaitu tidak rokok, tidak minum alkohol berlebihan, tidur yang cukup. Perhatikan bahwa sebetulnya kita perlu tidur 6-7 jam sehari supaya kita bisa besok harinya tubuh kita sudah segar kembali ya. Perlu, kalau kita tekor tidur terus-menerus, sel-sel kita menjadi lebih cepat tua. Relaksasi, nah seperti Pak Haryo sudah banyak relaksasinya ya. Lalu hormone replacement therapy, ini kalau mau khusus ada nanti ahlinya yang bisa memberikan bantuan. Nah, saya akan sedikit bahas mengenai produk yang nanti akan dibahas. Hanya khasiat medisnya ya. Kita tahu bahwa dalam reserve ada 8 macam, paling sedikit 8 macam bahan aktif. Saya akan bahas sebut 2 aja yang cukup penting. Resveratrol itu sudah dibuktikan secara ilmiah ya, tidak hanya dari promosi pabrik tapi betul-betul scientific, bisa mencegah, mengurangi atau memperbaiki 5 macam penyakit yang deadly sebetulnya kan. Penyakit jantung di Amerika paling banyak, sini pun sekarang makin banyak. Cancer di sini pun makin banyak sekarang. Stroke, Alzheimer sini mulai banyak. Diabetes di sini sangat banyak, tapi orang banyak tidak tahu. Jadi Anda sekali nanti yang bergerak dalam bisnis ini dapat mempromot ini sebagai suatu alat ataupun alat bantu untuk membantu mereka supaya terhindar dari ini. Kemudian pomegranat, ini buah delima ya. Pomegranat ini sangat penting khususnya untuk jantung, karena dia bekerja terhadap endothelin, itu sel pada dinding pembuluh darah. Dia memperbaiki itu dengan cara meningkatkan enzim namanya nitric oxide synthase, supaya pembuluh darah itu tidak mengkerut tapi dia melebar. Jadi tekanan darah akan turun, aliran darah ke seluruh organ bagus, ke otak, termasuk untuk laki-laki untuk ereksi. Ya, ini penting juga pomegranat ya. Jadi 2 ini penting, nanti Anda bisa pakai sebagai suatu media promosi. Oke, jadi ini konklusinya. Good nutrition is the most important key to healthy forever. And consumption of good supplements will prevent many diseases, terutama yang kronik-kronik yang lama-lama itu. Baik, saya rasa itu semua, dan ini adalah saya bersedia memberikan konsultasi kepada Bapak Ibu sekalian, distributor dari Genes ya. Silakan menghubungi ini, HP, email, DB, BBM, dan WhatsApp. Sekian, mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjadi makin sehat dan awet, sehat dan tetap bersemangat. Terima kasih.